Hai Fashion Lovers! Nah, di antara kalian siapa nih yang memiliki pipi kendur dan ingin melakukan pengencangan? Tapi bingung nih, San bisa nggak sih dilakukan tanpa operasi? Wah, jawabannya bisa banget dong. Bersama aku, San Diego, di konten Ngobrol Dokter kali ini kita bakal membahas teknik atau treatment pengencangan kulit yang bisa kalian lakukan tanpa jarum suntik, tarik benang, atau juga operasi nih. Wah, seru banget dong. Pasti juga treatmentnya kayak apa kalian penasaran nih. Tapi sebelum itu nggak lupa aku ingetin untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Wijaya Pratudam Klinik. Hai Fashion Lovers, kembali lagi nih bersama aku San Diego. Nah, seperti tadi aku udah sounding nih, kalau misalnya kita bakalan bahas tentang treatment terbaru yang bisa dilakukan buat kalian semua yang memiliki permasalahan, apalagi kulit kendur dan untuk pengencangan kulit nih. Nah, tapi sebelum itu di sebelah aku nih udah ada narasumber kita kali ini, yaitu salah satu dokter dari Wijaya Pratudam Klinik. Hai dokter. Hai Sandy. Dokter, boleh mungkin kenalin dulu nih sama semua. Oke. Hai WPC Lovers, aku Dokter Bulan dari cabang WPC Bintaro ya. Hari ini kita bersama Dokter Bulan bakal ngobrol-ngobrol nih, Dok nih. Sebelumnya tadi kan mewakili nih, Dok, masyarakat Indonesia nih kan selama PPKM tuh kan di rumah terus ya, Dok ya. Jadi kan sering ngemil tuh, otomatis bikin kita jadi banyak makan kan. Nah, itu menimbulkan permasalahan kulit, salah satunya adalah kulit gelambir dan perut buncit, dong. Itu nggak bisa dihindari. Nah, itu gimana nih, Dok? Kenapa sih bisa mulai terjadinya tuh si kulit itu bisa jadi gelambir dan juga perut jadi buncit tuh, Dok? Oke, jadi sebenarnya bergelambir dan buncit itu dua hal yang berbeda ya gitu. Nah mungkin karena selama PPKM kita banyakan di rumah, ngemil sampai nonton Netflix ya. Nah itu menyebabkan kenaikan berat badan secara drastis. Nah terjadilah penimbunan lemak di bawah kulit kita. Makanya terjadi namanya buncit ya, atau nanti juga ada kelihatan kalau cewek tuh mulai kelihatan, aduh kok aku ada ini ya, ada lemak di sini ya, kayak gondongan, itu namanya double chin. Ya. Terus juga kelihatan banget tuh di wajah tuh double chin, terus di perut. Nah itu efek dari penambahan berat badan dan penimbunan lemak di bawah lapisan kulit. Nah sedangkan kalau bergelambir, nah itu kalau kita dengan berat badan terus tiba-tiba kita diet secara drastis, nah penurunan berat badan secara drastis. Nah, jadilah kulitnya kan dari yang merenggang terus jadi berat drastis, jadilah gelambir. Jadi menyisakan si kulit itu ya, Dok? Iya, jadi ya ada sisa kulit yang jadi bergelambir gitu, kayak kendor-kendor gitu. Karena penurunan berat badan secara drastis, otomatis kan berkurang kolagen dan elastinnya ya, gitu. Nah, kalau tadi aku sebutkan kalau penyebab perut buncit ya pasti penimbunan lemak. Kalau gelambir karena diet yang berlebihan. Selain itu juga kulit gelambir atau kendur ada beberapa faktor lain. Contohnya kan dia gara-gara penurunan kolagen dan elastin pada kulit kita. Nah, yang bikin itu terjadi salah satunya adalah dari gaya hidup kita, konsumsi makanan yang tidak sehat, terus juga mungkin merokok, terus alkohol, terus juga kulit kendur dari sinar matahari, dan juga bisa karena genetik seperti itu. Jadi banyak faktor ya, Dok? Banyak faktor itu ya, kalau yang dari si gelambir tadi. Nah, gitu. untuk menghilangkan si lemak di tubuh kita tuh gimana? Dan menghilangkan lemak buat yang buncit atau yang double chin ataupun bergelambir. Nah, kita nih pas banget ya, Wijaya punya, ya WPC punya treatment yang bisa all in one. Nah, itu adalah MMFU. Nah, MMFU ini berarti bisa untuk selain menghilangkan lemak itu juga bisa untuk kulit gelambir ya? Iya, dia juga bisa mengencangkan ya. Jadi buat lifting, tightening, juga contouring. Nah, MMFU itu kan merupakan inovasi perawatan kulit yang non invasif ya, pengencangan kulit yang non invasif. Dan dia itu juga bekerja di berbagai lapisan kulit. Dia multi layer gitu, di lapisan dermis, sukutan, gitu, smash, dan memiliki banyak catrix sehingga bisa membantu berbagai macam permasalahan dan penuaan pada kulit kita. Gitu. Jadi bisa dipakai di berbagai macam permasalahan pada kulit, permasalahan penuaan kulit. Nah, tadi dokter udah jelasin nih, Dok, cara ngilangin si lemak di tubuhnya. Nah, kalau untuk mencegahnya sendiri itu baiknya gimana sih? Kalau mencegah terjadinya lemak yang berlebihan ya gaya hidup sehat ya. Gaya hidup ya. Satu, defisit kalori gitu. Kalau jangan makan terlalu kalori tinggi, terus pemilihan makanan seperti kayak berminyak, tinggi gula, tinggi garam itu harus dihindari. Terus cukup minum air putih gitu. Terus juga
selain itu rutin berolahraga, jangan kita malas-malesan, duduk-dudukan sama PPKM ini ya, rutin bergerak gitu loh. Nah selain itu juga hindari stres sama kurang tidur. Karena kalau kita stres dan kurang tidur memicu kita pengen makan lebih banyak lagi dari biasanya. Gitu. Jadi ya nonton semua ya teman-teman ya. Kalau misalnya untuk mencegahnya itu harus dari diri habit kita sendiri juga ya, dari Dok, healthy life ya, dari dari gaya healthy hidup life, kita, dari gaya hidup basic kita banget sendiri ya. gitu. Nah kan dokter tadi udah jelasin ya tadi kalau salah satu caranya itu dengan treatment si MMFU ini Yes. kan. Nah untuk treatmentnya sendiri ini sakit nggak sih dok? Mungkin banyak yang pada penasaran. Oke, nah MMFU sendiri kan dia bekerja di bawah lapisan kulit ya. Dia merangsang kolagen dengan cara menghantarkan panas ke dalam bawah lapisan kulit, tapi dia tidak menyentuh lapisan epidermis, lapisan atas kulit. Jadi tidak berasa, jadi tuh karena dia lapisan bawah kulit tuh menghantar panasnya, nah lapisan atasnya itu tidak berasa sama sekali jadinya. Jadi nggak ada rasa kebakar, kan itu panas, karena itu panas dok, bisa kebakar nggak kulit? Enggak, karena dia kan bekerja di bawah lapisan kulitnya buat merangsang kolagennya. Di dalam ya? Iya di dalam, jadi tidak ada rasa panas, kebakar. Nah karena non invasif kan tidak menggunakan jarum, nah tidak ada tusuk-tusukan, jadi relatif lebih painless, lebih tidak berasa sakit. Paling agak berasa kayak ngilu ya di bagian tulang ya, pas dihantar sinar panas itu di beberapa bagian tulang aja, sama yang lemaknya lebih sedikit gitu. Nah jadi kita bersimpulkan ya kalau si treatment CMFU ini ya dok tanpa rasa sakit ya dok? Iya, karena non invasif terus juga painless banget gitu. Nah nih dok, tadi berbicara sekarang downtime-nya ya dok ya. Downtime-nya ada nggak sih untuk si treatment MMFU ini? Oke, jadi MMFU ini minimal downtime banget ya, karena dia non invasif tanpa jarum. Jadi paling bakal ada sedikit kayak kemerahan pada kulit dan bakal hilang sendiri dalam waktu sehari atau beberapa jam. Ada beberapa pasien tentu yang kadang-kadang juga ada sedikit bengkak, itu mungkin gara-gara minum vitamin ya, karena selama pandemi ini kita minum vitamin. Terus jika ada wabah tertentu yang bikin pengenceran darah sehingga pas tindakan jadi habis tindakan jadi bengkak gitu. Tapi sangat minimal sih, jarang banget. Jadi habis tindakan ini bisa langsung beraktivitas seperti biasa karena memang sangat minimal downtime-nya. Jadi benar-benar disimpulkan kalau si treatment ini adalah minimal downtime ya dok ya. Nah setelah melakukan treatment ini dok, apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan? Balik lagi ya, karena ini benar-benar treatment pengencangan yang non invasif, sebenarnya boleh melakukan hal apapun ya. Ya paling kayak yang basicnya aja, kalau buat kulit tindakan di wajah itu gunakanlah moisturizer, terus pakai sunscreen, udah sih itu aja gitu. Nah nih dok, selanjutnya nih dok, pertanyaannya, treatment MMFU ini selain mengatasi lemak di tubuh kita, bisa untuk permasalahan kulit lain nggak sih? Nah bisa banget kan, tadi aku jelasin di awal kan ini kan multi layer ya, jadi bisa berbagai lapisan kulit ya, tadi aku bilang dermis, subkutan, mesh. Nah juga dia memiliki banyak cartridge MMFU ini kelebihannya ya, jadi bisa digunakan di berbagai macam permasalahan kulit. Nah seperti kayak permasalahan buat mengatasi di bagian dermis ya, mengatasi kayak garis-garis halus, terus kerutan dahi, buat kantong mata, terus juga bisa buat mengatasi smile line. Nah selain buat gelambir yang tadi atau kendur ya, yang buat pipi shaggy-nya jatuh gitu, pipi kendur juga bisa buat mengatasi si double chin, terus leher berkerut. Nah itu kan kalau buat wajah. Nah kalau buat body, buat tubuh bisa banget, dia bisa buat mengencangkan dan mengecilkan di bagian kayak lengan, paha, perut, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Jadi yang disimpulkan kalau treatment itu bisa banyak banget ya dok, permasalahan kulit yang bisa diselesaikan dengan si satu treatment ini, CMMFU ini. Karena dia kan memiliki berbagai macam cartridge. Jadi misalnya contohnya butuh di bagian mata, bagian dermis gitu ya, ada cartridge-nya. Bagian perut tuh ada juga cartridge-nya yang buat kedalaman lapisan kulitnya. Wah, keren banget ya. Satu alat bisa buat berbagai macam permasalahan tubuh, wajah, kulit. Nah nih dok, apakah ada syarat tertentu nih dok yang dilakukan pasien sebelum melakukan treatment ini? Sebenarnya nggak ada syarat khusus ya, karena dia sangat aman ya. Paling kalau buat wajah gitu, pastikan wajahnya jangan ada jerawat yang lagi meradang, karena kan kita kan menggunakan ultrasound ya, gel ultrasound, takutnya malah memicu si jerawatnya itu. Terus juga kalau buat tubuh ataupun wajah, jangan pas keadaan alergi, lagi gatal-gatal, lagi kemerahan. Nah itu kan lebih gampang ya buat lebih meradangnya nantinya. Jadi pastikan kulit dalam keadaan sehat gitu, jangan ada. Seperti tadi dok, soalnya kan ini pengantaran panas itu ya dok ya, takut terjadi alergi gitu ya.
Nah terus dok, untuk mendapatkan hasil maksimal nih dari treatment MMFU ini, butuh berapa kali treatment sih dok? Oke, jadi treatment ini bisa diulang 2 atau 3 bulan sekali. Nah, setahun itu kita bisa melakukan 3 kali treatment MMFU ya, berulang tiap per 2 atau 3 bulan sekali. Jadi untuk per tiap 2-3 bulan sekali itu ya, jadi total 1 tahun itu bisa 4 kali dilakukan ya dok ya. Untuk treatment MMFU ini nih, bisa dikombinasiin dengan treatment lainnya? Nah, bisa banget. Bisa banget ya? Tapi tetap harus nunggu jedanya dulu ya gitu. Sebelum atau sesudah MMFU ya minimal tunggu 2 sampai 4 minggu gitu. Jadi misalnya kita kombinasikan dengan treatment botox gitu atau filler, boleh nggak boleh banget, tapi bisa minimal jedain 2 sampai 4 minggu. Malah lebih bagus kalau dikombinasikan gitu. Kalau bagi yang berani dengan jarum atau misalnya treatment kayak dengan facial bisa banget, tapi tunggu gitu, dibedakan dulu. Nah oke nih dok, dari yang tadi dokter udah sebutin, jadi kelebihan si treatment MMFU ini dibanding treatment lain tuh apa? Nah, jadi MMFU ini kan non-invasive treatment. Nah, kelebihannya banyak banget. Justru karena dia tidak menggunakan jarum, jadi dia minimal downtime, terus juga painless. Nah, itu kelebihannya. Terus dia juga cepat kerjanya, gitu. Tidak butuh waktu yang panjang, sekitar 15 sampai 30 menit doang. Jadi pasien bisa langsung brush seperti biasa. Nah, selain itu juga ya tadi kena banyak trace dan bisa multi layer, jadi bisa dipakai di berbagai macam permasalahan penuaan pada kulit dan tubuh kita. Wow, jadi emang keren banget sih treatment MMFU ini ya. Dan treatment MMFU ini kalian bisa lakukan di seluruh cabang Wijaya Platinum Clinic ya dok ya. Sekarang udah ada kita di seluruh cabang Wijaya. Bisa langsung datang ya. Langsung datang ya. Dok, terima kasih banyak nih untuk Sama-sama, ngobrol-ngobrol kali ini. Sandy. Banyak informasi yang kita dapat, jadi tahu nih tentang gimana sih cara bikin kulit kita tuh jadi lebih kencang Iya, gitu kan, dengan treatment terbaru ini ya dok Iya, ya. Nah jadi- nggak lupa nih aku ingetin kalian untuk like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Wijaya Platinum Clinic. Sandy dan Dr. Bolen pamit undur diri, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye bye.